sekitar waktu 1 jam ke depan gitu. Jadi untuk itu kami persilakan langsung ke Bu Oci atau Bu Yanti dulu untuk dapat menyampaikan ini. Oke. Gitu. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Udin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon izin suara saya apakah terdengar Bapak Ibu? Dengar Bu. Bagus ya? Dengar Bu. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir pada siang hari ini dengan pukul 14.33 dan semoga tetap semangat dan posisi peserta masih 14 orang ternyata. Saya sebenarnya untuk hari ini dari penugasan saya belum meriksa dari 5 yang saya berikan ke Bapak Ibu, baru saya memeriksa baru 2 tugas dari penugasan dari 5. 3 lagi nanti akan saya susul sampai pukul 23.59 sambil menunggu Bapak Ibu yang belum mengirimkan tugas dari hari yang ketiga, pertemuan ketiga berarti ya Bapak Ibu. Nah, sebelum memulai, saya tidak ada pemaparan yang banyak, cuman akan kita feedback saja. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan, kemudian yang masih belum yakin dengan jawaban yang Bapak Ibu serahkan, kami persilahkan. Dan ini akan saya tampilkan untuk tugas yang pertama, yaitu untuk mengetahui status tugas di GCR. Jadi kita akan mereview kembali, dan ini adalah video yang saya persembahkan untuk Bapak Ibu. Mohon untuk disimak. Oke, silakan Bu. Oke, silakan Bu Oci. Belum tampil sepertinya. Oh, Bu Oci sepertinya terlempar ini. Oh, itu tidak ya, sudah ada ya. Oke, silakan Bu Oci. Suaranya Bu. Mic-nya. Oke, hari ini diburu-buru waktu, jadi ada 3 kegiatan, jadi sehingga peserta telat masuk. Silakan Bu Oci. Ya, suara saya sudah oke, Pak Udin, Bapak Ibu? Suara sudah. Ya, sebentar tadi sepertinya saya terlempar ya. Baik, saya bantu lihat. Apakah sudah muncul tampilan video saya, Bapak Ibu? Oke, sedang proses. Oke, ini sudah baik. Muter-muter nih. Iya, Oke, baik. Sudah. Bapak Ibu mohon untuk disimak dan kita mereview kembali. Mungkin Bapak Ibu sudah melihat video ini berada di baik itu channel YouTube kami, baik itu di IG PTP LPMP Jambi. Dan mohon Bapak Ibu untuk mereview kembali dan melihat posisi apakah benar tugas dari yang Bapak Ibu serahkan ke kami. Apakah videonya sudah muncul? Sudah ya? Sudah Bu, sudah ya. Oke. Halo. Saat ini nampil akun Ibu ini. Kali ini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara Anda mengetahui Videonya belum Bu, yang videonya belum muncul. Classroom. Oke, baik. Sepertinya sinyalnya berbeda-beda, jadi gitu ya? Ya berbeda-beda. Jadi mohon ya, saya bingung juga untuk menyamakannya. Jadi ditunggu aja sambil mendengarkan saja. Ya, Oke, baik. Ini sudah. Halo, bersama saya Purwanti. Kali ini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara Anda mengetahui status tugas di Google Classroom. Langkah pertama, pastikan Anda sudah melakukan login pada akun edukasi Anda. Kemudian, klik tanda titik dan pilih ikon Classroom. Perlu diketahui ada 2 cara untuk mengetahui status tugas di Classroom. Cara pertama, klik garis 3, kemudian pilih daftar tugas atau
to do. Daftar tugas atau to do merupakan untuk mengetahui tugas-tugas yang perlu diselesaikan. Pada daftar tugas, Anda dapat mengetahui tugas pada semua kelas dan sesuai daftar kelas Anda. Pada menu daftar tugas, terlihat status daftar tugas pada tidak ada batas waktu dalam minggu ini, minggu berikutnya, dan nanti. Pada fitur tidak ada, akan terlihat masih ada atau tidak daftar tugas yang telah dikerjakan dan yang belum dikerjakan. Untuk fitur selesai, untuk melihat daftar status tugas yang telah dikerjakan. Cara kedua, yaitu pilih garis 3 di pojok kiri atas, kemudian pilih kelas Anda, kemudian lihat tugas kelas, klik lihat tugas Anda, dan akan muncul status tugas pada semua, ditugaskan, dikembalikan, serta tidak ada. Demikianlah tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Oke, baik. Itu adalah tutorial mengenai status tugas di Google Classroom. Mungkin pada saat Bapak Ibu menyerahkan, ada yang dari 40 peserta kurang lebih yang sudah saya periksa, ada yang sudah oke, ada yang belum. Yang belum itu kebanyakan bukan salah menyerahkan, tapi masih kosong, atau mungkin pada saat mengirimkan atau menyerahkan itu masih dalam keadaan sinyalnya terputus atau bagaimana. Saya kembalikan lagi, tapi mohon untuk diperiksa kembali apakah itu sudah terkirim kembali ke saya atau belum. Kalau yang tandanya sudah oke, berarti tidak usah dikembalikan. Yang dengan kata-kata komentar saya sudah oke dan semoga bermanfaat, itu sudah artinya Bapak Ibu sudah menyelesaikan penugasan dari yang Bapak Ibu kerjakan. Kemudian kita akan mereview untuk yang kedua, tutorial kedua, yaitu menjawab di asesmen di GCR, artinya menjawab tugas di GCR. Nah, ini menarik karena ada beberapa peserta yang mengirim tugas tetapi tidak sesuai dengan apa yang ditugasi. Jadi Bapak Ibu nanti akan ini kita review kembali. Baik, peserta sudah 24, kita review kembali. Mohon maaf kalau agak boring ya Bapak Ibu, kita akan review kembali biar Bapak Ibu tahu posisi pada saat mengerjakannya bagaimana, seperti itu. Halo, bersama saya Rosi Purwanti. Kali ini kita akan mereview bagaimana menjawab assessment. Pastikan Anda sudah menggunakan akun edukasi Anda. Kemudian di sudut kanan atas, klik titik 9, kemudian pilih ikon Classroom dari daftar. Lalu, klik kelas yang Anda tuju. Setelah masuk dalam kelas, klik tugas kelas.
Lalu klik tugas kelas dengan format assignment. Lalu bacalah dengan keterangan tugas. Selanjutnya klik lihat tugas atau view assignment. Di sudut kanan atas terdapat tambah atau buat. Anda dapat mengupload materi jawaban Anda dari Drive atau file dokumen yang tersimpan pada komputer Anda. Atau Anda dapat menulis jawaban dalam bentuk dokumen, slide, spreadsheet, gambar. Pada tutorial kali ini, saya akan membuat jawaban dalam file dokumen. Tidak perlu khawatir, file ini akan tersimpan secara otomatis dalam file Anda. Lalu Anda akan masuk tab baru, kemudian menjawab jawaban materi Anda. Tidak perlu khawatir, file ini akan tersimpan secara otomatis dalam file Anda. Setelah selesai, kembali tab Classroom Anda, lalu materi jawaban yang Anda buat akan tersimpan. Kemudian klik serahkan, maka file tersebut akan terkirim pada pengajar atau guru Anda. Sekian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Oke, baik. Tadi ada pertanyaan ya, sebentar. Kalau sudah ada tanda centang pada status tugas berarti sudah oke. Ya, betul. Tergantung juga pada narasumbernya. Kalau misalnya di saya pakai menggunakan berkomentar. Kalau sudah centang, kemudian saya kembalikan, tetapi dengan sudah oke dan semoga bermanfaat, itu artinya sudah oke. Artinya tugas yang diserahkan Bapak Ibu itu sudah oke, sudah sudah saya terima dan sudah oke. Kecuali misalnya mohon diperiksa, kemudian mohon dicek kembali, mohon untuk mengirim atau tidak tugas tidak sesuai dengan yang diberikan seperti itu. Nah, itu mohon untuk dikirim kembali jawaban yang benarnya. Nah, tergantung juga ada beberapa narasumber seperti Ibu Sonya atau Ibu Yanti atau Ibu Nenden itu tanda centang saja tanpa komentar itu sudah oke. Bagi mereka itu sudah oke, artinya Bapak Ibu tidak perlu mengirim kembali atau menyerahkan kembali. Jadi terkesan kami akan bolak-balik, jadi dipimpong seperti kata Ibu Sonya kemarin ya, dipimpong bolak-balik. Jadi mana yang benar, padahal udah kalau beliau maksudnya menyatakan sudah oke, itu sudah oke. Jadi tidak ada masalah. Saya pakai jempol, Bu Rosi. Oh, pakai jempol ya. Kali Bu Sonya berarti pakai jempol. Mungkin kali Bu Nenden sudah oke gitu kali ya. Saya nggak lihat juga. Kemudian Ibu Yanti oke kali. Nah, yang saya temukan permasalahan Bapak Ibu penugasan pada saat mengirim tugas itu ada Bapak Ibu mengirim tugas sekolah. Jadi bukan yang diminta penugasan di sini bukan tugas dari Bapak Ibu. Jadi kan di sini kan tutorial menjawab di assessment di Google Classroom. Jadi bagaimana cara Bapak Ibu mengirimkan tugas atau menyerahkan itu ke instrukturnya atau ke narasumbernya atau ke gurunya seperti itu. Jadi bukan tugas Bapak Ibu kasih ke materi oleh ke peserta didik seperti itu bukan, tetapi cara Bapak Ibu menjawab tugas di penugasan di Google Classroom. Jadi yang di screenshot itu bagaimana, di situ kan di contoh tutorialnya itu bagaimana kalau membuka Word seperti itu. Nah, Bapak Ibu tidak harus Word, bisa dengan slide, bisa dengan tautan, bisa dengan file YouTube. Nah, itu diperbolehkan karena ada beberapa pilihan. Di tutorial memang dicontohkan dengan Word. Nah, jadi Bapak Ibu boleh memilih beberapa pilihan, tetapi di screenshot Bapak Ibu mengklik pilihannya itu. Jadi di situ letaknya. Jadi kesalahan Bapak Ibu adalah men-screenshot
men-screenshot tugas yang diberikan ke peserta didik, padahal bukan itu yang diminta. Yang diminta bagaimana Bapak Ibu menjawab tugas yang diberikan oleh baik itu pendidik, baik itu narasumbernya, baik instruktur yang memberikan. Kemudian kita mereview ke video yang ketiga. Ada pertanyaan sebelumnya? Ini baru 2 video atau kita lanjut dulu? Ya, mungkin ditawarkan aja dulu Bu. Mungkin ada yang bingung. Ya. Atas baik. Dari dua penugasan menjawab status tugas sama mengetahui status tugas sama menjawab tugas di GCR. Boleh? Baru silakan Bapak Ibu. Ya. Silakan. Di kolom adakah yang ingin bertanya langsung? Kita akan review ke video ketiga kalau lanjut. Ya, jika tidak mungkin Bapak Ibu bisa nyiapkan di kolom chat aja Bu, ditulis. Iya, betul. Ya, oke. Mungkin dilanjut aja. Iya, baik. Suaranya tidak ada ya Pak, Bu? Belum muncul? Suara audio dari itunya belum ada keluar. Emang nggak keluar ya Pak? Iya. Tapi kalau suara Ibu Halo, jelas ya. Oke, udah ada. Tutorial kali ini menjelaskan bagaimana menjawab quiz assessment di Google Classroom. Pastikan Anda sudah menggunakan akun edukasi. Kemudian di sudut kanan atas, klik titik 9, kemudian pilih ikon Classroom pada daftar. Setelah masuk ke Classroom, kemudian pilih kelas yang Anda tuju. Setelah masuk kelas, pilih tugas kelas. Klik tugas dengan view assessment atau lihat tugas. Lalu bacalah keterangan pada tugas. Selanjutnya klik Google Formulir. Psikologi. Jawablah seluruh pertanyaan dalam formulir. Lalu klik submit atau kirim. Jawaban Anda telah tersimpan dalam Classroom. Sekian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Oke, baik. Itu adalah salah satu untuk menjawab kuis asesmen. Jadi ada kesalahan Bapak Ibu, ada sebagian benar dan ada beberapa Bapak Ibu yang menjawabnya langsung ke formnya. Jadi bukan formnya yang dinilai, tetapi menjawab blank formnya di tugas, di penugasan. Jadi yang di screenshot pada saat Bapak Ibu membuka tugas di penugasan di GCR, kemudian Bapak Ibu screenshot itu, kemudian baru mengisi formnya. Jadi jangan langsung screenshot formnya, form Google Formulirnya itu. Jadi tadi ada beberapa peserta yang mengirimkannya langsung ke Google Form, karena kalau menjawab itu kan langsung menjawab Google Form. Tetapi maksudnya di sini adalah menjawab kuis itu di dalam tugas di GCR, seperti itu Bapak Ibu. Tapi sebagian sudah benar kok. Ada pertanyaan Bapak Ibu untuk yang review ketiga? Oke, silakan Bapak Ibu. Sepertinya tidak ada, kita akan lanjut. Kenapa Pak? Iya silakan. Okay. Ya mungkin ini pada bingung mau bertanya atau Iya. Iya, jadi kenapa ya kami spesial memang kami membuat video
tutorial karena itu tadi kendala salah satu sinyal. Jadi mungkin Ya. takutnya kalau kami membuka melalui tab atau tab secara online, ketakutan kami akan tidak tersampaikan materi yang akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Dan itu alasan kami mereview atau membuat sebuah video yang bisa Bapak Ibu nikmati dan bisa didengar secara berulang-ulang, baik itu di mana saja, di rumah atau pada saat Bapak Ibu tidak sibuk, itu kami persilahkan. Jadi itu alasan kami membuat video tutorial dan silakan Bapak Ibu menikmatinya gitu Bapak Ibu. Dan semoga itu bermanfaat bagi Bapak Ibu. Kita lanjut ke review berikutnya atau kita tunggu pertanyaan lagi Pak Udin? Sepertinya kalau menunggu pertanyaan mungkin belum ada ya? Belum ada, jadi mungkin bisa dilanjut. Lagi-lagi pertanyaan Bapak Ibu silakan ditulis saja di kolom chatnya, jadi biar nanti bisa langsung di follow up. Gitu. Iya, baik. Silakan lanjut aja Bu. Iya, dan mohon maaf juga mohon izin posisi saya belum meriksa semua tugas yang saya berikan, yaitu dari 5 tugas, baru 2 memang yang saya cek tadi, baru yang tugas untuk mengetahui status tugas, sama yang kedua yaitu menjawab assessment di KCR. Nah, yang untuk yang ketiga, 4 dan 5 untuk bersabar, dan saya juga menanti dari Bapak Ibu yang belum menyerahkan tugas sampai pukul 23.59. Dan kesepakatan kita Pak Udin bahwa para narasumber kami tetap sepertinya tetap hari ini juga dan malam ini jika setelah hari itu silakan Pak Udin bisa menganalisa sampai besok boleh, itu kami serahkan ke Bapak karena sebagai penyelenggara di Bapak. Seperti itu Pak Udin. Ya, kita ke review keempat. Sinyal Pak Udin sepertinya. Ya, lanjut ke review keempat biar menghemat waktu. Yang keempat adalah tutorial mengupload file dan folder di Drive. Enggak susu. Bu Rosi, itu ada pertanyaan di kolom chat. Oke, baik Bu Tati. Terima kasih Bu Tati mengingatkan. Iya, pertanyaannya terpental, salah. Assalamualaikum Bu Rosi, tugas berkolaborasi dalam Drive saya tidak menemukan Drive bersama. Ya, nanti akan tersampaikan kenapa tidak muncul. Kita review tutorial untuk mengupload file terlebih dahulu, baru ke Drive bersama. Halo, kembali lagi bersama saya Rosi Purwanti. Kali ini kita akan mereview kembali bagaimana cara mengupload file dan folder pada Drive Anda. Pastikan Anda sudah login pada akun edukasi Anda. Kemudian di sudut kanan atas klik titik 9 dan pilih ikon Drive dari daftar. Atau dari alamat URL Anda cukup mengetik drive.google.com. Lalu tekan Enter. Anda akan berada pada halaman Drive Anda, klik tanda tambah pada kiri atas. Terdapat beberapa pilihan membuat folder, upload file, upload folder, membuat Google dokumen, Google Spreadsheet, Google Slide, Google Formulir, dan lainnya. Kali ini kita akan membuat folder terlebih dahulu. Pilih folder baru. Saya akan memberi judul tutorial. Folder ini akan tersimpan pada drive saya. Jika ingin menambahkan file yang berasal dari laptop ataupun perangkat lainnya, maka buka folder yang dituju.
Setelah masuk dalam folder, klik tambah atau baru pada kiri atas. Kemudian Anda dapat menambahkan folder atau file yang berasal dari perangkat Anda. Sekian tutorial kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Baik, sepertinya juga yang untuk mengupload file, baik itu file dan folder, Bapak Ibu sudah mengetahui dan sudah terbiasa. Kita lanjut ke tutorial terakhir, yaitu membuat drive bersama yang ada pertanyaan tadi. Sebentar, kita lihat terlebih dahulu. Silakan disimak Bapak Ibu. Halo, kembali lagi dengan saya Rosi Purwanti. Tutorial kali ini akan mereview kembali bagaimana cara membuat drive bersama. Langkah pertama, pastikan bahwa Anda sudah login ke akun edukasi Anda. Kemudian, di sudut kanan atas, klik pada titik 9 dan pilih Drive. Pada daftar atau di bar URL, Anda cukup mengetik drive.google.com, lalu tekan Enter. Lalu, Anda akan berada di halaman Drive, kemudian klik Drive bersama. Pada bagian kiri, klik kanan mouse Anda sampai muncul Drive bersama baru, lalu klik dan berikan nama drive. Misalnya, kali ini saya akan memberikan judul tutorial. Setelah masuk pada drive bersama tersebut, Anda dapat mengundang anggota dari drive bersama. Masukkan alamat email dari masing-masing anggota yang akan Anda undang pada drive bersama. Asman. Dan tentukan kebijakan pada setiap anggota dengan mengelik pengelolaan konten di bawah alamat email. Lalu kirim secara otomatis drive bersama akan tersimpan pada drive Anda dan semua anggota dari drive bersama tersebut. Sekian tutorial kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Baik, sepertinya sudah 5-5-nya sudah saya tayangkan video tutorialnya, dan mengenai pertanyaan dari Ibu siapa tadi nih ya? Ibu Jambi lagi. Ibu Sri Wahyuni 22 Batanghari. Mohon apakah beliau hadir? Halo Ibu, boleh di on kan audionya Bu? Halo. Ya, halo Ibu. Iya. Ya, Ibu, kalau saya boleh tanya, Ibu akunnya sudah menggunakan belajar.id atau belum, Bu? Belum. Nah, sudah langsung terjawab bahwa Ibu belum menggunakan akun belajar.id. Sebenarnya tidak harus belajar.id juga, tetapi akun yang untuk Google for Education. Nah, itu terjawab mengapa tidak ada fitur drive bersama. Kalau Bapak Ibu menggunakan akun pribadi, misal Gmail, katakanlah sriwahyuni@gmail.com saja, itu kan pribadi, otomatis tidak ada fitur drive bersama. Dan tidak ada drive. Tetapi kalau Bapak Ibu menggunakan akun belajar.id, kemudian akun Dugi, kemudian akun Suite for Education, yang penting yang berbayar memang, tapi karena Bapak Ibu didapat oleh Kemendikbud itu gratis dari belajar.id, otomatis secara fitur yang didapatkan oleh Bapak Ibu, drive bersama akan muncul seperti itu. Baik Bu, makasih. Iya, sebelumnya Ibu Sri Wahyuni alasan belum mengaktifkan
akun belajar.id-nya kenapa ya, Bu? Ini Bu sudah aktifkan, tapi saya untuk tugas ini saya masih gunakan akun pribadi karena katanya ngulang lagi nanti pakai akun yang satunya lagi, Bu. Iya, nggak apa-apa. Yang penting kan Ibu mengetahui prosesnya seperti itu, kemudian nanti Ibu implementasikan ke akun belajar.id Ibu. Jadi bisa nanti drive-nya itu tanpa batas, Bu. Jadi tidak hanya dengan 15 GB. Kalau menggunakan akun pribadi kan hanya 15 GB. Kalau akun belajar.id itu tanpa batas. Jadi walinya bisa diajak, kemudian peserta didik Ibu bisa diajak, seperti itu. Iya. Baik, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, apakah ada pertanyaan kembali? Bu Oci, apakah kalau akun biasa gmail.com bisa dimasukkan ke drive? Tadi udah dijawab ya. Kalau akun biasa pun bisa sebenarnya masuk ke drive bersama, tapi dia tidak memiliki fitur drive bersamanya. Kalau masuk bergabung, berkolaborasi bisa, tetapi di akun pribadi tidak ada muncul fitur drive bersama. Jadi tidak bisa berbagi, hanya mengikuti bisa, seperti itu. Itu ya Bu Tati. Jadi sayang sekali kan dikasih akun itu gratis. Mohon untuk diaktifkan akun belajar.id Bapak Ibu. Udah dijawab, oke. Baik. Iya. Apakah Bapak Ibu ada pertanyaan kembali mengenai 5 pertanyaan? Dan memang mohon maaf, memang saya belum memeriksa tugas Bapak Ibu dari tugas yang 3.3 sampai 3.5. Nanti akan dilanjutkan lagi ke Ibu Yanti kalau jika Bapak Ibu tidak ada pertanyaan. Sepertinya saya cukup di situ. Ya, oke, silakan Bapak Ibu. Ya, yang mau bertanya silakan. Mumpung Bu Oci masih bersedia menjawab. Jika tidak ada, sekali lagi ya nanti siapkan pertanyaannya di kolom chat saja. Berarti kita langsung ke Bu Yanti ya, Bu Oci ya. Halo. Kita langsung beralih ke Bu Oci ya. Ibu Yanti ya. Silakan Bu Yanti. Ya, baik Pak Udin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Udin atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baik Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah ada beberapa yang melihat tugas yang telah kita berikan di GCR. Dan mungkin tugas yang saya berikan mungkin Bapak Ibu sudah umumnya mungkin sudah banyak yang memakai untuk kegiatan pembelajaran di sekolah ya Bapak Ibu. Saya akan mencoba share. Saya izin Pak Udin meng-share video tutorialnya ya Pak Udin. Silakan Bu, lanjut. Tampilannya belum muncul. Oke. Oke, sekali lagi Bapak Ibu siapkan pertanyaan ya ke Bu Yanti dan Bu Oci juga masih boleh ya terkait tugas-tugas yang sudah diberikan. Bu mungkin bisa konfirmasi langsung. Mungkin ada yang tidak sesuai, mungkin ya, jadi silakan. Untuk tugas sekali lagi kesepakatan dari narasumber memang waktunya hingga nanti malam ya, jadi silakan disiapkan. Oke, sudah sharing Bu? Ya, sudah kelihatan. Oke. Sudah kelihatan Pak? Sekarang malah keluar lagi yang sharingnya. Iya. Mungkin
Nah, Kelihatan Pak? Tutorial kali ini kita akan mengikuti kembali bagaimana membuat form dan menambahkan kolaborasi. Pertama, pastikan bahwa Anda sudah login ke aplikasi atau belajar di aplikasi Anda. Kemudian, di sudut kanan atas, klik pada titik 9 yang pilih icon form dari browser. Atau, agar alamat Anda bisa mengetik doc.google.com/form lalu tekan enter. Anda akan berada di layar form Anda. Untuk membuat form baru, Anda cukup klik tanda tambah di sebelah kiri. Anda coba menambahkan dulu pada bagian Anda dapat merubah dan menyesuaikan icon form Anda. Klik sesuaikan tema yang berada pada kanan atas, lalu pilih tema yang Anda inginkan. Anda juga dapat menambahkan orang lain untuk dapat berkolaborasi dalam membuat formulir ini. Klik titik 3 pada bagian kanan atas, klik tambahkan kolaborasi. Masukkan alamat orang yang berkolaborasi dalam fitur ini. Lalu, jika Anda ingin mengundang orang lain untuk berkaitan Anda, maka klik tanda send yang ada pada bagian kanan atas, lalu masukkan alamat email lalu klik pilih. Atau, jika Anda ingin menggunakan link, klik tanda link lalu klik copy, maka Anda sudah memiliki link untuk transaksi. Atau, Anda dapat menggunakan kembali untuk menggunakan link Anda. Sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Baik Bapak Ibu, itu tutorial mengenai hubungan dengan murid. Kalau saya lihat dari 40 peserta yang telah mengirimkan tugasnya, itu Bapak Ibu, Pak Udin kayaknya udah mantap, mereka udah mengenai tugas formulir ini, mereka udah tahu, tapi baru 40 orang tuh Pak Udin yang mengirim, jadi selebihnya belum sama sekali mengirim ke kita. belum sama sekali. Ya. Oke, baik. Mungkin mudah-mudahan Bu setelah penguatan ini yang belum bisa segera menyelesaikan dan mengirimkan tugas ya. Iya, kita tunggu Pak Udinnya dari sampai Baik. Jadi sekali lagi untuk tugas sekali lagi Bapak Ibu ya, jadi masih ditunggu oleh narasumber hingga pukul 23.59. Jadi malam ini, jadi besok mungkin narasumber akan review semua tugasnya, baru nanti akan menyerahkan hasilnya ke kami untuk direkomendasikan untuk sertifikatnya. Jadi silakan Bapak Ibu ya, jadi silakan masih ditunggu. Nah, jika ada kendala mengenai tugas itu ya silakan disampaikan di hari ini gitu ya. Jadi boleh bertanya langsung ke narasumber. Gitu. Tapi sebenarnya Bu Oci dan Bu Yanti di tutorial di video itu kan sudah lengkap sebenarnya. Jika sudah ngelihat benar-benar videonya sebenarnya bisa langsung mengerjakan gitu ya. Benar Pak Udin, karena kita udah per tahap kita udah kita lihatkan di tutorial step-step mana step-stepnya untuk membuat tugas-tugas yang kita beri. Iya. Oke. Jadi sebenarnya tidak ada kendala sebenarnya. Jadi untuk penugasan, jika memang benar-benar Bapak Ibu sudah melihat videonya, pasti bisa ya kalau diusahakan. Namun jika Bapak Ibu ya tidak sempat dan lain-lain, ya itu lain lagi halnya. Gitu. Jadi silakan Bapak Ibu, kita masih membuka kesempatan. Kita masih ada sekitar 28 menit lagi ya. Sekitar 18 menit lagi ke depan. Silakan untuk bertanya mengenai tugas-tugas yang sudah diberikan. Mungkin ada kendala teknis. Kalau kendala signal lah itu
mungkin Bu Oci tidak bisa jawab juga ya. Atau kuota habis, mungkin Bu Yanti juga bingung tuh jawabnya gimana ya. Iya, benar Pak. Sinyal sama kuota habis. Iya. Bapak Ibu sendiri. Kalau kuota habis. Kalau dilihat dari tugas-tugas yang saya berikan itu mungkin ini Bapak Ibu mungkin keburu-buru, hanya terbalik aja. Kan yang saya bertahap, dari ada tugas, ada pertanyaan, ada kuis. Mungkin Bapak Ibu men-screenshotnya mungkin waktu memasukkan ke link tugas itu yang salah. Terbalik gitu ya. Terbalik gitu. Iya. Oke. Baik. Sekali lagi Bapak Ibu, kita berharap dengan kegiatan ini tentu mungkin dalam waktu 3 atau 4 hari ini mungkin memang belum maksimal ya. Tapi paling tidak dengan kegiatan ini sudah membuka mungkin yang selama ini memang belum sama sekali gunakan ini, kita harap ini jadi awal lah. Nah, untuk mendalami lagi-lagi kelas akan tetap kita buka. Jadi Bapak Ibu bisa mengulang kembali sebenarnya materi-materi yang sudah diberikan walaupun kegiatan kita sudah selesai. Walaupun hasil sudah diberikan gitu ya. Jadi kelas akan tetap kita buka. Jadi Bapak Ibu terus bisa mempelajari ini gitu ya. Namun karena kegiatan kita memang sudah dirancang tahap-tahapannya, sekali lagi ya kami dari penyelenggara tetap akan berkomitmen ya sesuai dengan hasil gitu. Jadi apa yang Bapak Ibu kerjakan, hasil dan rekomendasi dari narasumber itulah nanti akan kita keluarkan sertifikatnya gitu. Jadi untuk itu ya. Mengingatkan kembali benar yang kata Ibu Oci tadi, penugasan yang Bapak Ibu kirim ke kita itu mohon screenshot pembelajaran yang dilaksanakan di GCR ini. Karena ada beberapa yang memberikan tugas itu yang sudah mereka lakukan di pembelajaran mereka masing-masing. Jadi bukan, maksud saya bukan materinya itu materi yang sudah lewat gitu. Jadi kami mohon penugasan yang memang benar-benar Bapak Ibu lakukan di GCR yang KKG ini. Iya. Dan biar tahapan-tahapannya kita juga tahu bahwa Bapak Ibu udah paham dengan tutorial yang kita berikan. Pak Udin. Okay. Ya betul. Sebagian mungkin izin Pak Udin. Ya. Sebagian Bapak Ibu tuh mungkin sudah paham, baik itu Google Form, baik itu Google Sheet, Google Google Slide, fitur-fitur di Google itu di Google Classroom ya. Kurang lebih Bapak Ibu mengetahui, hanya saja pada saat kami memberikan penugasan kadang kurang tepat mengirimkan tugasnya. Jadi tidak sesuai, misalnya yang tadi saya sampaikan, Bapak Ibu memang punya tugas, memang memberikan tugas pada peserta didik gitu kan, tapi yang diminta bukan memberikan, tapi misal yang diminta cara mengirimkan, nah seperti itu. Jadi ada, kalau yang Ibu Yanti yang diminta itu misalnya kuis Google kuisnya, tapi yang dikirim Google Sheet seperti itu. Jadi terbalik. Dan saya yakin Bapak Ibu memahami itu, cuman kadang kurang teliti seperti itu. Iya. Iya. Benar Bu Oci, karena umumnya Bapak Ibu di sini sepertinya sudah mengaplikasikannya dalam pembelajaran, apalagi dengan PJJ ini ya Bu Oci. Iya. Bapak Ibu sudah melaksanakannya. Iya. Dan ingin mengetahui saja bahwa Bapak Ibu diimplementasikan secara di kelas Bapak Ibu, kemudian pemanfaatan menggunakan akun belajar.id itu apa sih yang lebih banyaknya gitu dibanding dengan akun pribadi. Jadi Bapak Ibu bisa membandingkan sendiri, merasakan sendiri, kemudian mengimplementasikan sendiri Google melalui akun belajar.id. Jadi Bapak Ibu mengetahui sendiri perbedaannya terhadap masing-masing, baik itu akun pribadi, baik itu akun Google for Education. Seperti itu Bapak Ibu. Iya. Jadi yang jelas sekali lagi ya, mungkin walaupun sudah disiapin tutorial di Classroom, mungkin ya lagi-lagi banyak hal yang membuat Bapak Ibu sebenarnya tidak bisa mengerjakan tugas itu. Jadi paling tidak Bapak Ibu membuka wawasan lah. Jadi kalau menurut saya itu intinya kegiatan ini paling tidak membuka wawasan dulu. Jadi untuk mendalami, memahami, menggunakan ini ya silakan Bapak Ibu masing-masing untuk berkreativitas.
Sehingga lagi-lagi ya ini bisa dimanfaatkan seluasnya ya dalam rangka meningkatkan prestasi siswa gitu, mempermudah tugas kita sebagai guru kan gitu. Oke, silakan mungkin yang ada pertanyaan. Ini sesi terakhir di pertemuan kita. Adakah kiranya? Mic-nya Bu Oji, mic-nya belum nyala ya? Suaranya Ya, sengaja Pak. Sengaja karena ada azan Pak. Iya. Saya izin sebentar Pak. Baik. Oke, Bapak Ibu, ke depan ya kita akan ngelihat ya. Jadi ini adalah kegiatan pertama yang kita buat. Mudah-mudahan jika memang ke depan memang dibutuhkan kiranya kami dari KKG nanti akan ya membuat lagi kegiatan ini tentu dengan LPMP nanti kita akan perkuat dengan semacam MOU ya, Boci ya. Jadi sehingga memang sertifikat nanti bisa juga ada tanda tangan dari Pak Kepala LPMP sehingga lebih menguatkan kiranya seperti itu. Mungkin durasi waktunya mungkin akan kita perpanjang juga, tidak sesingkat yang sekarang ini. Namun sekali lagi Bapak Ibu tetap boleh ngikutin kembali ya. Jadi mungkin kalau ini yang angkatan 1 nanti di angkatan kedua dan seterusnya bisa mengulang kembali sehingga bisa lebih memahami begitu. Oke, silakan yang lain, adakah yang akan bertanya? Kami persilakan, mumpung kita masih ketemu. Bu Sri, apakah ada kendala tugasnya? Kalau kendala waktu dan kesempatan, nah itu susah kita ngaturnya ya. Karena urusan dalam negeri masing-masing tidak bisa kita tidak bisa kita ganggu ya. Ya, yang jelas Bapak Ibu di masa saat ini ya silakan ya pandai-pandai mengatur waktu sehingga antara tugas pokok baik di sekolah maupun di rumah tidak terlantar dengan kegiatan kita saat ini gitu. Jadi silakan diatur waktunya. Yang penting ya tugas rumah selesai, sekolah oke, dan ke tugas di pelatihan ini pun bisa maksimal gitu. Oke? Adakah lagi Pak Anton, adakah yang akan disampaikan Pak Anton? Pak Anton jauh-jauh dari mana ya? Dari Jawa Timur ya atau Jawa Tengah ya? Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Nah, silakan. Mungkin mengisi ini Pak Anton pengalamannya sudah sejauh mana menggunakan ini? Ini dari mulai awal pandemi kita sudah mulai berlatih untuk menggunakan Google Classroom. Oke, berarti sudah familiar ya dengan ini ya, sudah mudah ya berarti mengerjakan tugasnya. Ya, mudah-mudahan tugas yang diberikan narasumber sudah semua ini harusnya ya. Kalau untuk Pak Anton kayaknya udah oke ya. Oke, iya saya melihat juga beberapa peserta kayaknya sudah oke ya, sudah maksimal dan sudah hampir penuh tuh di kita ngelihat di tabelnya tuh ya, jadi sudah banyak yang sudah selesai. Nah yang belum yuk kita tunggu. Ya. Kendalanya tadi yang drive bersama itu karena drive bersama. Iya kebetulan operator itu kan kita di Jawa Timur PPKM mikro, jadi 3 hari masuk, 3 hari dari rumah. Kebetulan tidak ketemu operatornya juga sulit dihubungi. Jadi tadi kebetulan ketemu, kebetulan kalau nggak salah di seluruh Indonesia nih ada kendala sinyal tadi pagi. Iya. Jadi terus saya minta passwordnya sama username-nya, saya kerjakan di rumah tadi. Alhamdulillah langsung saya revisi pekerjaannya dari Bu Rosi. Sudah saya kirim tadi barusan yang khusus drive bersama. Drive bersama ya. Harus masuk ke belajar tadi. Terima kasih. Iya, oke. Iya, sama-sama Pak. Jadi Bapak Ibu, barangkali untuk yang drive bersama itu bisa alternatif, mungkin bisa sharing di di drive yang ada aja. Paling tidak, jadi sekali lagi ini hanya simulasi gitu ya. Jadi yang intinya pada pelaksanaannya tentu Bapak Ibu harus dapat dulu akun guru belajar ID-nya gitu. Jadi jika tidak punya itu ya memang pasti tidak bisa gunakan itu ya. Jadi untuk membantu Bapak Ibu ya sekali lagi kita sudah siapkan tutorial untuk download itu. Jadi jika ada kendala mungkin Bapak Ibu silakan negosiasi dengan operator
mungkin minta password dan username-nya supaya Bapak Ibu bisa membantu tugas operator untuk segera dapatkan akun itu gitu. Oke, yang lain terima kasih Pak Anton ya. Oke, Bapak Ibu yang lain silahkan. Adakah kiranya kita masih 7 menit lagi? Silakan Bapak Ibu. Adakah kiranya? Oke, dari Jawa Timur kembali. Ibu Sus gimana, Bu? Halo, Jawa Timur. Ibu, silakan Ibu. Adakah kendala atau oke sudah akunnya? Pak Yudiono gimana? Ini mau tanya. Nah, monggo. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu kalau akun apa namanya itu untuk akun Google for Education itu tadi yang dari pemerintah itu kan kalau sekolah dinas itu kan dari Dapordik Pak ya. Ya. Nah, cuma yang pertanyaannya itu kalau yang bagi mereka yang sekolah di madrasah, guru madrasah itu cara mendapatkannya bagaimana Pak? Apakah ada atau tidak ada gitu? Kemarin ada teman yang saya ajak ngobrol gitu sharing, dia bertanya seperti itu. Ya. Mungkin Boci ada info? Ya, kalau info sebetulnya saya belum dapat info, tapi memang yang untuk gratis memang dari Kemendikbud dan atau platform swasta seperti Duga Academy itu bisa Bapak Ibu mengikuti. Kemudian yang baru itu Revo, dari Revo, tapi dari Revo bekerja sama dengan Kemendikbud. Untuk sementara sih memang dari Kemendikbud, tapi kalau untuk dari Kemenak kami belum dapat info terbaru bagaimana. Yang paling cepat sih memang si sekolahnya membayar Google Suite-nya ya, Google Suite platformnya, kemudian diaktifasi oleh sekolah itu sendiri. Jadi mengisi domain, membeli domain untuk sekolah itu sendiri, khusus sekolah itu sendiri, khusus sekolah itu sendiri. Jadi akunnya @gmail nama sekolahnya seperti itu. Ya. Kalau mau cepat, tapi memang kalau untuk menunggu gratis per kementerian itu saya belum dapat info. Yang ada terbaru memang dari Kementerian Kemendikbud. Itu sih sementara Pak Udin dan teman-teman. Iya. Jadi intinya memang ini adalah kerjasama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Google ya. Jadi sementara tentu yang di luar naungan Kementerian Pendidikan mungkin belum sampai seperti itu. Mungkin ke depan entah dari Kemenaknya yang proaktif mungkin untuk juga kerjasama ke Google untuk dapatkan akun ini. Namun tidak hanya celahnya di situ saja. Tadi Bu Oci sudah menyampaikan Bapak Ibu bisa ngikutin dari Dugi ya. Dari Dugi, jadi bisa juga nanti dapat akun gratis dari situ. Dan sama ya, bisa juga dari Repo ya. Jadi bisa gunakan macam-macam lah jalannya. Atau sekolah bisa mandiri buat domain ya, beli domain untuk mengadakan kegiatan itu. Seperti itu. Jadi sementara jawabannya Pak Yudiono memang untuk kerjasama ini karena yang Kementerian Pendidikan yang kerjasama mungkin belum menjangkau buat teman-teman yang di Kemenak ya, karena emang dari strukturnya gitu mungkin sudah beda kelembagaan gitu ya. Iya, data betul ya. Pak, datanya data Dapodik. Ya. Kalau Kemenak kan datanya dari data Kemenak sendiri, dia beda sendiri kan. Ya. Nah, itu seperti itu. Mudah-mudahan ke depan ada tindak lanjut lah. Mudah-mudahan juga teman-teman dari yang di bawah naungan Kemenak mungkin bisa proaktif menyampaikan ya dari tingkat di bawah ke tingkat yang lebih di atasnya gitu supaya bisa diusulkan gitu. Begitu. Silakan Bapak Ibu yang lain. Terima kasih. Oke, Pak Yudiono. Pak Yudiono sendiri sudah gunakan ya? Udah. Oke, bagus. Alhamdulillah. Untuk pengerjaan tugas kemarin. Ya, tinggal ngerjakan tugas saja. Oke, berikutnya kita tinggal berapa menit ini ya? Tinggal 3 menit lagi ya. Ke pukul 15.30 dan akan segera kita akhiri. Adakah satu lagi yang ingin menyampaikan sesuatu terkait tugas? Baik, jika tidak ada Bapak Ibu, sekali lagi ini adalah pertemuan kita yang terakhir di kegiatan ini
Dan untuk tugas Bapak Ibu masih ditunggu hingga pukul 23.59 malam ini ya. Jadi harus tuntas semua malam ini. Yang jelas Bapak Ibu, saran saya kerjakan dulu, upayakan dulu semaksimal mungkin. Masalah diterima atau tidak ya, oke atau tidak menurut narasumber, yang kita prosesnya dulu ya gitu. Jadi berproses dulu lah. Jadi Bapak Ibu upayakan dulu. Tentu para narasumber kita ini ya tidak apa ya, tentu akan ada pertimbangan lah seperti itu. Akan ada pertimbangan tersendiri dari narasumber. Ya, Tapi betul, jika Bapak Ibu, banget. iya, jika Bapak Ibu memang tabelnya itu kosong benar gitu kan, tidak ada tindak lanjut dari tugas yang diberikan, ya apa yang mau dipertimbangkan gitu ya, gitu. Jadi silakan diupayakan semaksimal mungkin. Silakan sharing dengan teman-teman satu kegiatan ini ya Bapak Ibu ya. Silakan kolaborasi, jadi jangan Bapak Ibu sendiri gitu. Oke, jika tidak kita tinggal 1 menit lagi. Mohon Bapak Ibu semua nyalakan kameranya, kita akan akhiri sesi ini dengan foto bersama ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Ya, silakan. Jilbabnya diperbaiki, kacamatanya dibenerin supaya kelihatan kece badai. Oke, silakan. Ayo semuanya siapin. Silakan kameranya dinyalakan supaya lihat busanya. Oh ya. Oke, silakan. Saya sudah nyalakan Pak, cuma belum nampil ini sepertinya. Masih proses. Ya. Sudah saya nyalakan, mudah-mudahan. Ya, sebentar. Ini loading dianya ini. Signal juga ini. Silakan Bapak Ibu ya. Ayo yang belum nyalakan. Saya sudah nyalakan ini sebenarnya ya, sudah on ini kameranya, cuma belum ambil ini. Mudah-mudahan segera. Oke, kita masih tunggu. Atau ini karena signal juga nih, ya, jadi signal juga berpengaruh untuk tampilan. Untuk Bapak Ibu belum ada foto ya di akunnya itu. Untuk menambah foto itu tempatnya di manajemen akun ya. Jadi silakan ganti nama. Cuma untuk yang akun guru belajar sepertinya memang belum bisa edit nama. Jadi nama apa ada yang di situ ya. Nama yang kita awal seperti apa, ya itulah yang akan nampil. Cuma kalau untuk foto bisa. Bapak Ibu silakan untuk screenshot. Mengambil dokumentasi. Silakan untuk screenshot ya masing-masing. Untuk ambil gambar dari perangkatnya masing-masing. Nanti silakan dibagikan di grup ya. Yang belum gas genap belajar silakan join untuk dapat kegiatan kita berikutnya dan dapat pengumuman kegiatan lainnya. Oke, yang jelas untuk dalam 1 minggu ke depan kita akan off lagi. Kita akan selesaikan dulu yang ini. Setelah semua sampai ke Bapak Ibu yang dinyatakan berhak mendapatkan sertifikat, nanti ya akan kita kirimkan. Jika yang tidak menerima sertifikat, artinya memang itulah batas akhir dari perjuangan kita, gitu ya. Oke, selesai. Silakan sudah di screenshot masing-masing. Bapak Ibu, barangkali inilah akhir dari kegiatan kita, sudah 15.31. Kepada para Serikandi, kami ucapkan terima kasih atas perkenan dan waktunya. Walaupun ya Serikandi ini mudah-mudahan panjang umur sehat badan ya, dapat amal jariah dari kegiatan ini gitu. Sekali lagi terima kasih di sela waktu kesibukannya di kantor masih menyempatkan waktu untuk mengoreksi tugas ya, memfollow up tugas-tugas yang diberikan, kemudian bersedia juga berbagi di kesempatan 3 kali kita pertemuan ini. Jadi sekali lagi kami terima kasih sekali atas penyelenggara, kepada para narasumber, dan kepada Bapak Ibu juga semua kami juga mengucapkan terima kasih. Semoga kegiatan kita ini bermanfaat. Yang ada jeripayahnya dari kegiatan ini semoga menjadi amal jariah. Ya, kita harapkan dapat pahala saja dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Oke, barangkali itu saja. Mungkin satu dari peserta ada yang bertanya. Ada yang gimana? Bu Alita. Oh, pertanyaan di chat ya? Angkat tangan dianya. Oh, iya. Oke, silakan. Silakan Bu Elita. Silakan Master Elita. Silakan. Halo, kepencet atau gimana nih Bu Elita?
mic-nya boleh dinyalakan. Halo? Halo Bu Elita, kepencet atau gimana ya? Terlempar juga bisa. Oh. Terlempar kembali Pak, karena Bu Elita dari tadi terlempar. Jadi ya. Bu Elita main pingpong ya sinyalnya. Oke, baik kita tunggu. Bu Oci dan Bu Yanti, Bu Sonya masih di kantor atau di mana? Atau sudah di rumah? Kami masih di kantor dan izin Ibu Nenden Pak, Ibu Nenden sedang ada kegiatan lain, jadi dia mohon izin ada tidak rapat ikut. Katanya tadi. Iya betul Pak, jadi izin. Ya tadi Bu Nenden sudah menyampaikan. Ya bersama Pak Kepala juga posisi beliau masih di Kalimantan, jadi tidak ikut juga bareng penutupan kali ini. Oke, baik. Yang jelas Bu Oci, kami mohon disampaikan dengan Bapak Kepala LPMP, salam dari kita semua peserta kegiatan ini, dan juga terima kasih nih atas fasilitasi dari LPMP sudah memberikan support ya untuk kegiatan kita. Mudah-mudahan ke depan ini bisa ditingkatkan kerjasamanya. Gitu. Baik, kami pun silakan Bu Elita. Ya, kami pun demikian dan terima kasih Bapak Ibu dari seluruh Indonesia, dan kami juga semangat karena ada dari Jawa Timur, Sulistianti, Pak Anton, kemudian dari Sumatera Utara, dari Kalimantan. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti dan kami juga ikut semangat. Iya. Oke, Bu Sonya mungkin ada yang mau disampaikan? Ya kurang lebih mohon maaf lahir batin Bapak Ibu sekalian kalau ada salah-salah kata, kalau ada yang tersinggung selama dalam pembimbingan, ya namanya kita manusia ya Pak ya. Itu saja, terima kasih sekali lagi kepada Pak Udin, Bapak Ibu peserta sekalian. Alhamdulillah saya senang sekali Bapak Ibu sangat-sangat bersemangat dalam mengikuti pelatihan ini. Insya Allah doakan mudah-mudahan kita ketemu lagi di kesempatan lainnya, dan Bapak Ibu saya harapkan dapat mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat pada pelatihan ini. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu mungkin yang berkesempatan lewat di Broni di seputaran LPMP boleh mampir ya Bu ya. Silakan Bapak Ibu. Iya, boleh mampir ke LPMP Jambi, cari Bu Oci, Bu Yanti, Bu Sonya, dan Bu Nenden ya. Silakan. Pak Anton jika berkesempatan main ke Jambi, silakan mampir. Gitu. Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu. Ya Pak Anton. Semoga kami nyampe ke Jawa Timur Pak. Oh iya. Dan juga jika kita yang berkunjung ke daerah Pak Anton, Bu Sulis dan lain-lainnya, mohon ya. Oke, baik Bapak Ibu, barangkali siap. Baik, kiranya cukup ya Bapak Ibu pertemuan kita sore hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber. Kami mengingatkan kembali Bapak Ibu, silakan tugasnya masih ditunggu hingga pukul 23.59 malam ini. Setelah itu besok narasumber akan membuat akan mengkoreksi secara keseluruhan dan akan membuat rekomendasi kepada kita selaku penyelenggara untuk mengeluarkan sertifikat kegiatan ini. Sekali lagi yang paling penting Bapak Ibu sekarang upayakan, usahakan semaksimal mungkin, tentu nanti akan ada pertimbangan dari narasumber untuk dapat ya merekomendasikan sertifikat Bapak Ibu ke kami. Begitu, terima kasih, dan kami sekali lagi dari penyelenggara minta maaf atas semua kekurangan lah ya, tentunya ada yang salah seperti itu, jadi silakan kami minta maaf. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi dalam angkatan berikutnya, mungkin bisa jadi kita buka lagi, tunggu saja infonya, begitu ya. Sekali lagi terima kasih dan sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Yo, makasih. Silakan. Mohon izin akan kita akhiri ya. Nanti Bapak Ibu silakan tunggu saja rekamannya akan kita upload ke YouTube. Nah, Bu Elita hadir nih. Bu Elita? Bu Elita tadi ada yang mau disampaikan? Di akhir-akhir ini. Oke, makasih Mas Elita ya. Oke, silakan.
Oke, baik, terima kasih. Mohon izin kita akan akhiri ya Bapak Ibu. Kita akan akhiri pertemuannya dan sampai ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan tetap semangat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.